Sebuah komik diam-diam muncul di pasaran Jepang pada 1 Juli 1999. Ketika itu komik ini hampir tidak menarik perhatian apapun. Sampai pada 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9,0 skala Richter melanda Jepang. Dalam kepanikan itu, tak disangka ada yang mencermati. Ternyata bencana itu telah tercatat dalam buku komik 12 tahun yang lalu. Buku komik yang dimaksud ini berjudul The Future I Saw. Sejak itu, banyak orang mulai mencermati manga atau komik ini, dan tak lama kemudian ada yang mendapati ternyata mangaka atau kartunis atau komikus Tatsuki Ryo telah mencatat 15 tafsir mimpinya. 12,5 tafsir mimpinya itu telah menjadi kenyataan. Sementara 2,5 sisanya tidak terbukti. Bukan karena prediksi Tatsuki tidak akurat, tetapi belum terjadi. Agar lebih mudah mengerti konten video yang akan disampaikan mata ketiga hari ini, bagi teman-teman yang tertarik, bisa menyimaknya lebih detail dalam komik ramalan karya komikus Tatsuki Ryo. Di sini mata ketiga hanya akan memaparkan inti dari tafsir mimpi Tatsuki. Bisa dibayangkan, setelah orang-orang memperhatikan kehebatan prediksi dari manga atau komik ini, banyak orang yang penasaran bagaimana ceritanya sampai-sampai Tatsuki bisa memprediksi masa depan dengan begitu akurat. Namun karena penulis tidak pernah mengungkapkan identitasnya, bahkan nama Tatsuki ini juga nama pena penulis, bukan nama aslinya, sehingga sangat sulit bagi orang-orang untuk mencari tahu identitas mangaka ini yang sebenarnya. Dan yang disesalkan, ada yang menyamar sebagai mangaka Tatsuki dan mempublikasikan ramalannya di dunia maya. Melihat kekacauan ini, akhirnya Tatsuki yang tak bersuara selama 22 tahun ini memutuskan untuk kembali menerbitkan komik terbaru dengan berjudul The Future I Saw versi lengkapnya pada Oktober 2021 lalu. Meski buku ini merupakan versi cetak ulang, tetapi dalam buku ini Tatsuki menafsirkan lebih lanjut untuk memuaskan rasa penasaran orang-orang terkait tafsir mimpinya. Ternyata tsunami yang disebutkan dalam komik edisi pertama bukanlah gempa bumi 11 Maret 2011. Menurut penulis, bagian sampul bencana Maret 2011 ini adalah angka yang terus bermunculan dalam benaknya ketika buku itu diterbitkan. Jadi dia meletakkan bagian ini di sampul depannya. Suasana jalanan yang dibanjiri tsunami seperti yang digambarkan dalam komiknya itu mungkin belum terjadi karena dalam mimpi itu Tatsuki memakai blus lengan pendek. Sementara saat terjadi gempa 11 Maret suhu di Jepang masih dingin, jadi kecil kemungkinan memakai baju lengan pendek. Tidak hanya itu, dalam komik edisi keduanya, Tatsuki juga mencatat tentang tafsir mimpi barunya. Dalam mimpi ini, Tatsuki melihat bencana dahsyat yang akan melanda Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan Filipina dalam waktu dekat. Bencana ini akan tertaut dengan keempat titik area ini. Bisa dibayangkan, banyak orang merasa prediksi Tatsuki kali ini sangat berlebihan setelah melihat manga atau komik itu. Tetapi justru karena prediksi yang berlebihan itulah, komik tersebut menempati peringkat pertama dalam daftar buku terlaris di Jepang. Ternyata menurut beberapa ahli, mimpi Tatsuki bukan tidak mungkin tidak akan terjadi, tapi bencana seperti apa yang bisa mengubah bentuk lahan seluas itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan tsunami dalam mimpi Tatsuki? Yang terpenting adalah apalagi yang tercatat dalam komik itu yang harus kita ketahui. Hari ini, mata ketiga akan paparkan sejenak tentang tafsir mimpi terbaru Tatsuki Bencana 2025. Tatsuki, nama pena atau samaran. Sebelumnya disebutkan bahwa penulis Tatsuki tidak pernah mengumumkan identitas aslinya setelah dia menjadi populer. Namun dalam buku cetak ulangnya ini, Tatsuki secara langka membocorkan sedikit informasi tentang dirinya. Tatsuki lahir di prefektur Kanagawa, Jepang pada 2 Desember 1954. Saat ini tinggal di kota Yokohama, Jepang. Semasa kecilnya, dia suka menggambar dan melukis sama seperti anak seusianya. Tidak ada keistimewaan apapun. Satu-satunya yang unik adalah Tatsuki selalu melihat seorang lelaki tua dalam mimpinya sejak usia 9 tahun.
Tatsuki menggambarkan pria tua yang kerap muncul dalam mimpinya ini terlihat sangat ramah, berambut putih. Pria tua ini akan memberitahunya banyak hal, tapi Tatsuki tidak banyak bercerita tentang apa yang diceritakan. Tatsuki yang baru terjun ke masyarakat pada tahun 1975 meniti karirnya di bidang penulisan komik yang disukainya dan secara berturut-turut telah menerbitkan banyak buku komik. Kemudian pada tahun berikutnya atau tepatnya pada 24 November 1976, perjalanan hidupnya berubah drastis. Tahun itu, dia mendapat tafsir mimpi pertama dalam hidupnya. Freddie Mercury, vokalis Queen, tiba-tiba meninggal dunia. Karena sebelumnya Tatsuki tidak pernah bermimpi yang berhubungan dengan ramalan, jadi dia tidak ambil pusing dengan mimpi itu. Tapi untungnya dia punya kebiasaan menulis buku harian, kemudian mencatat mimpi ini dengan menggambar. Sampai 15 tahun kemudian atau pada 24 November 1991, berbagai media tiba-tiba meliput berita tentang kematian tiba-tiba superstar segenerasi Freddie Mercury. Tatsuki sangat terkejut saat mendengar berita itu, karena baginya berita yang disaksikannya itu tidak hanya sama dengan mimpinya sesederhana itu. Bahkan pemberitaan media tentang kematian Freddie pun sama dengan mimpinya. Tatsuki pun seketika membuka buku hariannya. Kemudian sesuatu yang lebih sulit dipercaya pun muncul. Buku harian itu dengan jelas mencatat tanggal ketika dia bermimpi 15 tahun yang lalu, dan tak disangka tanggal ini sama dengan tanggal kematian Freddie. Bahkan menggambar seseorang yang sedang syuting film biografi untuk mengenang Freddie. Film biografi ini secara resmi dirilis 15 tahun kemudian setelah Tatsuki menerbitkan buku komiknya ini. Dalam cetak ulang manga atau komiknya itu, Tatsuki juga secara khusus menyebutkan bahwa meskipun kematian Freddie mengejutkannya, tapi dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya hanyalah kebetulan. Namun Tatsuki tidak menyangka bahwa itu hanyalah awal dari segalanya. Suatu kebetulan yang tak terbantahkan. Bagi orang awam, pengalaman pertama beramal dari tafsir mimpi mungkin sudah sangat mengejutkan, karena itu sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana perasaan Tatsuki, karena sejak kematian Freddie, mimpi Tatsuki terus terjadi dalam kehidupan nyata. Dan tanggal mimpi dari setiap tafsir mimpinya itu akan menjadi hari atau tanggal peristiwa yang terjadi di masa depan. Misalnya pada 31 Agustus 1952, dia bermimpi berada di sebuah istana di Eropa. Di sana ada koridor yang sangat panjang. Di ujung koridor tergantung sebuah gambar wanita berambut pirang bersama seorang bocah dan tertulis nama Diana. Dalam mimpinya ini, Tatsuki tidak secara langsung melihat suasana kematian Diana. Namun 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal yang sama yang ia impikan, yaitu pada 31 Agustus, putri Diana dilaporkan tewas karena kecelakaan. Sementara penyanyi Jepang Yutaka Ozaki meninggal pada hari yang sama 10 tahun kemudian setelah mimpi Tatsuki. Kematian Freddie Mercury yang disebutkan di atas baru menjadi kenyataan 15 tahun kemudian. Berikutnya ini pemirsa mungkin sudah tahu apa yang akan saya katakan. Benar, entah kenapa mimpi Tatsuki seolah selalu menjadi kenyataan di masa mendatang secara teratur dengan selang waktu 5, 10, dan 15 tahun. Tapi ini juga tidak mutlak. Dalam beberapa tafsir mimpinya, Tatsuki dapat melihat waktu kejadian. Misalnya pada 2 Januari 1955, dia kembali bermimpi tentang kakek yang ramah itu. Orang tua dalam mimpinya itu membawanya ke suatu tempat yang retak. Setelah terbangun dari mimpi, Tatsuki segera menulis kota Kobe retak dalam 15 hari atau 15 tahun kemudian. Dan tak disangka, 15 hari kemudian atau pada 17 Januari 1955, kota Kobe ternyata memang benar-benar retak. Ini adalah gempa Hanshin atau disebut juga dengan gempa Kobe yang terkenal itu. Kini tak diragukan lagi karena serangkaian tafsir mimpinya membuat Tatsuki meyakini akan kemampuan prediksinya. Pada awalnya, Tatsuki merasa bimbang dan ragu, tetapi kemudian dia mendapati bahwa daripada bingung dan serba salah secara membabi buta, lebih baik mengumumkan mimpinya secara langsung agar mereka yang mau percaya pada dirinya punya pilihan lain.
Karena itu hadirlah komik seperti yang disebutkan di awal video. Perlu dicatat bahwa setelah buku The Future I Saw itu dirilis, Tatsuki juga memutuskan untuk mundur dari dunia manga atau komik dan tidak akan lagi menerbitkan buku apapun. Bahkan Tatsuki yang terkenal seketika pasca gempa 11 Maret 2011 silam itu juga tidak terlintas dalam benaknya untuk kembali menerbitkan buku. Sampai pada mimpinya tahun ini, Tatsuki merasa perlu menerbitkan buku lain untuk mengingatkan dunia tentang apa yang akan terjadi. Komik ramalan versi lengkap. Pada awal Oktober 2001 lalu, Tatsuki menerbitkan buku komik The Future I Saw versi lengkap. Singkatnya, buku ini adalah versi penyempurnaan dari edisi pertama. Namun ada beberapa poin yang tidak sama dari manga atau komik versi penyempurnaan ini. Pertama, perubahan pada sampul depan. Di buku komik lama, ada seorang gadis menutupi mata kirinya dengan tangan sebelah kiri, sementara mata kanannya meneteskan air mata. Dalam legenda Bulgaria, penduduk setempat percaya bahwa mata kiri manusia mewakili masa lalu dan mata kanan mewakili masa depan. Karena itu ada yang menduga bahwa penulis hanya menunjukkan mata kanannya itu menyiratkan gambaran masa depan yang dilihatnya. Tentu saja, ada juga yang berpikir bahwa penulis hanya menunjukkan mata ilahi yang melambangkan Freemasonry karena dia Tatsuki sendiri adalah salah satu anggotanya. Dan informasi dalam buku itu adalah rencana mereka di masa depan. Tentu saja, bagian ini lebih merupakan teori konspirasi. Di sampul buku komik versi baru, gambar si gadis bukan saja tidak meneteskan air mata, bahkan garis tangannya pun sudah tidak sama. Pada bagian ini, penulis Tatsuki menjelaskan seperti ini. Gadis di sampul depan itu memang potret dirinya. Tentu saja itu adalah profilnya di tahun 1980-an. Karena di masa itu adalah waktu yang paling sering dia impikan tentang masa depan. Dan alasan dia meneteskan air mata itu karena dia melihat banyak pemandangan yang mengerikan. Tetapi sampul depan versi baru dari komik Tatsuki bukan hanya tidak lagi meneteskan air mata, bahkan ada garis keberuntungan di tangannya. Ini seakan menyiratkan bahwa versi baru dari komiknya itu adalah berupa masa depan yang lebih baik. Tapi sepertinya bukan demikian. Bukankah pada sampul depan edisi barunya itu dengan jelas menyatakan bahwa akan ada bencana pada Juli 2025? Terkait ini, mata ketiga akan memaparkannya nanti di penghujung video. Perbedaan kedua adalah penjelasan lebih lanjut Tatsuki tentang meletusnya Gunung Fuji yang lebih menarik perhatian masyarakat. Gunung Fuji meletus. Pada 20 Agustus 1991, Tatsuki kembali bermimpi tentang si kakek berambut putih. Entah apakah pemirsa merasakan, Tatsuki selalu memimpikan pemandangan masa depan seiring munculnya kakek berambut putih itu. Saya pribadi terus merenung. Mungkinkah sepasang tangan pada komik versi lama dan baru itu adalah tangan orang tua ini? Jika benar, bukankah itu berarti orang tua itu besar kemungkinan adalah sosok orang yang memberi informasi masa depan pada Tatsuki? Pada Agustus 1991, tidak lama setelah orang tua itu muncul, Tatsuki mendapati dirinya berada di Gunung Fuji. Saat itu Gunung Fuji mengeluarkan asap putih tebal dan meletus tak lama kemudian. Setelah bangun dari mimpi, Tatsuki segera menggambar suasana dalam mimpinya itu di buku harian dan langsung menggarisbawahi tafsir mimpinya itu terjadi dalam 15 tahun. Jadi titik waktu terjadinya yang perlu diperhatikan adalah 2006 dan 20 Agustus 2021. Untungnya 2 tahun terakhir ini telah berlalu dengan aman dan waktu kemungkinan meletusnya Gunung Fuji akan jatuh pada tahun 2036 mendatang. Perlu dicatat bahwa dalam komik versi barunya, Tatsuki juga menambahkan 2 mimpi lain tentang Gunung Fuji, yaitu suasana yang dia impikan pada 27 Mei 2002 dan 11 Juni 2005. Kedua kalinya ini, dia memimpikan suasana Gunung Fuji yang lebih damai. Apakah ini berarti bahwa meskipun Gunung Fuji benar-benar meletus suatu hari nanti, tapi bencana yang ditimbulkannya mungkin tidak akan fatal? Kalau tidak, kenapa 2 mimpi berturut-turutnya suasana Gunung Fuji itu tampak biasa-biasa saja? Sayangnya,
Tatsuki tidak banyak menjelaskan di bagian ini, dan entah mengapa banyak titik area di buku harian yang diterbitkannya itu ditutupi. Rasanya seperti Tatsuki tidak menceritakan semua informasi mimpinya. Bagian ini agak mirip dengan dekripsi Amerika, atau barangkali bagian ini bukan informasi yang paling ingin disampaikan Tatsuki kepada kita, karena yang paling dikhawatirkan adalah tafsirannya tahun 2021 ini. Mimpi yang paling mencemaskannya itu muncul lagi. Ramalan baru. Menurut penuturan Tatsuki, dia pernah melakukan perjalanan ke India pada tahun 1990-an. Selama perjalanannya di India, dia bermimpi berada di bagian atas Samudra Pasifik di Jepang Selatan, melihat perairan ini dari sudut pandang satelit. Awalnya permukaan laut tampak tenang, tetapi tak lama kemudian, entah mengapa permukaan laut terus menggelembung. Pemandangan itu sekilas tampak seperti air mendidih ketika merebus air. Saat itu dia terus menatap gelembung-gelembung di permukaan laut. Apakah itu semburan dari gunung berapi bawah laut? Katanya dalam hati. Tak lama kemudian, Tatsuki terbangun dari mimpinya. Karena Tatsuki tidak melihat apa-apa selain gelembung dalam mimpinya, jadi tidak dimasukkan ke dalam manga atau komik versi pertamanya. Namun tak disangka, pada 5 Juli 2021 lalu, Tatsuki tiba-tiba terbangun dari mimpinya pada pukul 4.18. Ternyata dia kembali ke mimpi yang sama 22 tahun lalu, di mana air laut masih terus beriak-riak. Tidak hanya itu, di atas permukaan laut di sisi kanan gelembung itu tampak dua naga raksasa yang terus mendekati pusat gelembung. Seiring berjalannya waktu, gelembung-gelembung itu semakin banyak dan permukaan laut terus naik. Kemudian tsunami raksasa yang 3 kali lebih tinggi dari tsunami gempa 11 Maret menerjang daratan ke segala arah dan menggenangi lebih dari sepertiga area Jepang. Menurut catatan resmi pihak berwenang Jepang, gempa 11 Maret ketika itu memicu tsunami setinggi 10 meter. Bahkan di beberapa tempat terdeteksi tsunami setinggi 40 meter. Artinya, jika mimpi Tatsuki itu benar-benar akan terjadi, maka ketinggian tsunami ini mungkin akan setinggi 30 meter atau setara dengan ketinggian gedung 10 lantai di masa mendatang jika dihitung dari ketinggian 10 meter. Ini benar-benar sulit untuk dibayangkan. Tatsuki menuturkan bahwa dia melihat sebidang daratan mencuat dari bawah laut setelah tsunami menghantam daratan. Daratan baru ini akan menghubungkan Jepang, Taiwan, Hong Kong, Filipina, dan tempat-tempat lain menjadi satu kesatuan. Sampai di sini, mungkin sebagian besar pemirsa akan merasa terlalu berlebihan mendengarnya. Sebenarnya bukan hanya mata ketiga merasa terlalu berlebihan, bahkan Tatsuki merasa gelisah setelah bangun dari mimpinya, karena pemandangan barusan itu jelas tidak sama dengan tafsir mimpinya di masa lalu. Lalu Tatsuki segera menggambar sketsa itu dan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama tentang goncangan dari kerak di bawah laut. Di sini adalah titik area munculnya gelembung dan kedua naga itu berada tepat di sebelahnya. Bagian kedua adalah gambaran Tatsuki tentang tsunami bercampur lumpur menerjang daratan dan menulis bahwa 1/3 hingga 1/4 area daratan akan terendam. Namun yang mencemaskan adalah pada sketsa ini Tatsuki juga menulis dengan huruf tebal untuk tidak menghimbau orang-orang untuk mengungsi, tapi cepat mengungsi. Muncul daratan baru. Selain pemandangan tadi, dalam tafsir mimpinya tahun ini, Tatsuki melihat bahwa tanggal terjadinya bencana adalah 5 Juli 2025. Dia bahkan dengan yakin menegaskan bahwa peristiwa ini akan terjadi menjelang siang hari. Tapi mungkinkah? Benarkah ada gunung berapi bawah laut di dunia yang dapat menciptakan daratan baru bahkan merangkai begitu banyak wilayah? Sebenarnya saya pribadi berpikir bahwa terjadinya bencana seperti itu memiliki tingkat kesulitan tertentu. Tetapi mengingat sering terjadinya gempa bumi di berbagai belahan dunia, tidak ada salahnya bagi kita untuk mengkaji sejenak hal itu. Karena itulah, tim mata ketiga menyelidiki lebih lanjut hal tersebut. Pertama, kami membuka citra satelit Laut Selatan di Jepang untuk memahami sejenak struktur dasar laut daerah ini. Tiba-tiba 2 garis putih di sisi kanan menarik perhatian saya. Menurut Anda, bukankah ini sangat mirip dengan 2 naga dalam gambaran Tatsuki?
Karena Tatsuki menyebutkan bahwa tafsir mimpi itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan letusan gunung berapi bawah laut, jadi saya menelusuri beberapa kata kunci ini. Kemudian ditemukan memang ada semacam letusan gunung berapi bawah laut yang akan membentuk daratan baru, atau lebih tepatnya adalah pembentukan busur kepulauan. Pada tahun 2013, gunung berapi bawah laut 500 meter di sekitar Nishinoshima, Jepang, tiba-tiba meletus. Beberapa hari kemudian, ketika orang-orang kembali ke sana, mereka menemukan sebuah pulau baru. Bisakah Anda bayangkan, beberapa hari sebelumnya tidak ada pulau seperti itu, dan seiring dengan letusan gunung berapi, area pulau itu pun secara bertahap menjadi semakin luas. Selain pulau yang baru terbentuk itu, area Nishinoshima juga terus bertambah luas akibat letusan gunung berapi dalam beberapa tahun terakhir. Artinya memang ada contoh pembentukan pulau baru di dunia akibat pergerakan lempeng. Pertanyaannya, mengapa gunung berapi bawah laut bisa meletus? Ternyata salah satu faktornya adalah sebagian air laut akan terbawa ke bawah tanah selama proses subduksi kedua lempeng. Seiring dengan proses subduksi yang terus berlangsung, suhu akan meningkat secara bertahap. Kelembaban ini akan mendorong pencairan batuan, membentuk magma dan terus bergerak ke permukaan kerak sampai gunung berapi bawah laut meletus ketika permukaan kerak tidak mampu menahannya lagi. Disinilah intinya. Seluruh wilayah pantai Pasifik merupakan cincin api atau lingkaran api Pasifik yang terbentuk di persimpangan lempeng. Sementara wilayah Jepang, Taiwan, dan Filipina yang disebutkan oleh Tatsuki kebetulan berada di cincin api tersebut. Mari kita lihat citra satelit. Di sini adalah Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan Filipina. Dan ini adalah cincin api Pasifik, sebuah persimpangan lempeng yang berpeluang membentuk pulau baru. Gelembung misterius. Pada 16 Agustus 2021, gunung berapi bawah laut di Kepulauan Ogasawara, Jepang juga meletus tanpa peringatan. Para ahli dari Badan Meteorologi Jepang yang mendapat laporan ketika itu segera meluncur ke lokasi untuk menyelidiki. Di sana mereka kembali menemukan sebuah pulau yang baru terbentuk. Dan kebetulan, ketika pulau-pulau ini terbentuk disertai dengan gelembung-gelembung seperti dalam mimpi Tatsuki. Pada tahun 2015, para ahli secara tidak sengaja melihat proses letusan gunung berapi bawah laut saat melakukan perjalanan dengan helikopter melewati Kepulauan Solomon di Pasifik Selatan. Awalnya hanya terjadi letusan rendah yang terputus-putus di permukaan laut, namun tak lama kemudian, keadaan terputus-putus itu semakin pendek hingga akhirnya terbentuklah pemandangan seperti ini. Menurut para ahli, inilah proses terbentuknya pulau baru, busur kepulauan. Tentu tidak bisa dipungkiri, meski ada peluang munculnya pulau-pulau baru di beberapa area tersebut, namun masih ada celah yang sangat-sangat besar dengan gambaran yang digambarkan dalam mimpi Tatsuki. Akan tetapi, karena prediksi Tatsuki hampir selalu terbukti, sehingga ada yang mulai merenungkan kemungkinan dari semua peristiwa terkait. Kemudian ada yang mendapati, mungkinkah tsunami yang pernah dianggap sebagai gempa 11 Maret itu adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi pada tahun 2025 mendatang? Tatsuki mengatakan, "Saya bermimpi dalam mimpi pada tahun 1996. Dalam mimpi itu, saya terbangun oleh suara keras, seolah-olah ada yang sedang berlari menyelamatkan diri," kata Tatsuki dalam hati. Kemudian dia melihat arlojinya menunjukkan pukul 5. Tapi dia tidak bisa memastikan apakah itu jam 5 pagi atau jam 5 sore. Intinya langit di luar tampak gelap. Saya berjalan di luar pintu dan melihat semua bangunan di jalan porak-poranda. Saya terus berjalan sampai akhirnya tiba di sisi jembatan. Tetapi ujung jembatan telah tenggelam di laut dan bangunan di sepanjang pantai juga terendam air laut. Saat itu saya baru sadar telah terjadi tsunami di sini. Lanjut Tatsuki. Semula orang-orang berpikir bahwa mimpi ini mungkin menggambarkan suasana gempa 11 Maret. Tetapi dalam edisi baru komiknya, Tatsuki menekankan bahwa dia tidak dapat memastikan itu adalah tafsir mimpi gempa 11 Maret, sebab pemandangan yang dia saksikan dalam mimpi itu jauh lebih mengerikan daripada pasak tsunami 11 Maret. Dan ketika itu dia mengenakan baju lengan pendek.
Dan justru karena penjelasan Tatsuki itulah sehingga banyak orang sekarang mulai merenungkan bahwa besar kemungkinan itu adalah prediksi yang akan terjadi pada tahun 2025 mendatang. Jika memang demikian, maka prediksi bencana terbaru itu akan akurat hingga pukul 5 pagi pada tanggal 5 Juli 2025. Tapi kita juga tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa meskipun letusan gunung berapi akan membentuk pulau baru, tapi sulit rasanya akan membentuk pulau baru dengan merangkaikan begitu banyak wilayah. Selain itu, Tatsuki juga menyebutkan dalam manga atau komiknya bahwa meskipun tafsir mimpinya itu benar-benar akan terjadi, tetapi di alam mimpi itu, Tatsuki melihat bahwa karena orang-orang telah melakukan banyak persiapan sebelumnya, sehingga banyak nyawa yang terselamatkan. Sebenarnya ketika bangun dari mimpinya, Tatsuki melihat sebuah dunia yang energik dan penuh vitalitas. Itulah sebabnya mengapa gambar seorang gadis pada sampul depan komik versi barunya itu tidak lagi meneteskan air mata. Bagaimana pendapat teman-teman? Menurut teman-teman, apakah prediksi Tatsuki akan terjadi? Dan siapa sebenarnya sosok orang tua berambut putih dalam mimpi Tatsuki? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.